Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semester 5. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan deployment model pada website dari model machine learning kita. Dan ini adalah pertemuan 15, jadi pertemuan terakhir untuk mata kuliah data science. Saya akan langsung saja untuk melakukan praktikumnya ya, menggunakan dataset yang sudah kita buat ya, yaitu menggunakan dataset iris ya .csv. Teman-teman terlebih dahulu silahkan mendownload datasetnya yaitu iris.csv. Nanti link downloadnya saya sertakan pada deskripsi video. Nah, sebelum teman-teman melakukan praktikum untuk membuat deployment dari model machine learning kita berbasis website ya. Nah, jadi yang pertama harus disiapkan adalah kita harus menginstal skitlearn ya. Di sini teman-teman bisa lihat di situs skitlearn, tinggal diklik saja di situs skykitlearn.org yang stable versinya. Tinggal diinstal. Cara installnya sangat mudah ya, menggunakan pip. Jadi kalau teman-teman sudah menginstal Python versi 3, jadi tinggal pip install -u skykitlearn. Lalu diketikkan di command prompt. Namun sebelum itu pastikan teman-teman sudah menginstal Python-nya di komputer teman-teman. Nah, jika belum, ya teman-teman bisa ngeceknya apakah sudah terinstall atau belum dengan cara membuka command prompt ya di program komputer kalian, lalu ketikkan Python min version. Oke. Kalau di sini saya menggunakan Python versi 3.9.7. Nah, jika di sini not found ataupun belum terinstall, berarti teman-teman harus menginstal Python-nya dulu. Untuk misalnya, silahkan akses situs python.org, lalu pilih menu downloads dan pilih yang versi terbaru. Nah, jika teman-teman komputernya di bawah Windows 10, pastikan menggunakan versi lain ya. Di sini ada versi yang di bawah untuk Windows 10 yaitu Windows 8 ataupun Windows 7. Nah, tinggal ditentukan saja, kemudian tentukan juga teman-teman menggunakan bitnya berapa, apakah 32 bit ataupun 64 bit di sini. Nah, kalau sudah dicek kembali dengan cara mengetikkan Python min version yaitu Python 3.x gitu kalau memang menggunakan Python 3.x. Nah, untuk tata cara instalasinya nanti saya juga sertakan dalam bentuk video tutorial ya. Nanti juga saya upload bersamaan dengan video ini. Jadi nanti ada 2 file video di Scalsa teman-teman. Oke, setelah menginstal Python berarti menginstal skitlearn dengan cara pada command prompt ya, dengan cara mengetik ini ya, pip install -u skykitlearn. Ketikkan saja di sini. Nah, seperti ini. Lalu saya enter ya, lalu tunggu sampai terlihat bahwa pip untuk skitlearn-nya sudah terinstall dengan baik. Oke, sekarang saya sudah menginstal skitlearn, jadi teman-teman juga harus menggunakan kode editornya, boleh menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, caranya untuk jika belum misal pilih kode.visualstudio.com di sini. Ya, lalu pilih menu download. Nah, di sini ada download for Windows ataupun jika teman-teman menggunakan Macintosh ataupun Linux, silahkan dipilih saja. Nah, kalau saya menggunakan Windows di sini, jadi saya pilih yang untuk Windows. Nah, jika teman-teman menggunakan 32 bit, di sini ada menu Other ya, Other download. Pilih yang 32 bit ya untuk user installernya, sistem installernya. Di sini ya, sesuai dengan versi bit dari komputer teman-teman. Nah, kalau sudah, maka kita buat sebuah folder baru. Misalnya saya buat folder di desktop gitu ya. Saya buat folder baru namanya deploy model. Deploy model gitu. Nah, setelah membuat folder baru yaitu deploy model, kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, di sini saya buat Visual Studio Code-nya saya buka. Kan muncul tampilan seperti ini ya di program Visual Studio Code. Di sini ada Getting Started gitu. Di menu Explorer silahkan pilih File, menu Add Folder to Workspace, lalu cari di mana folder yang sebelumnya kita buat yaitu Deploy Model. Pilih di sini, lalu pilih Add. Nah, sekarang folder Deploy Model sudah masuk pada
workspace Visual Studio Code kalian ya. Sini silakan buat 2 buah folder ya. Satu buah folder yaitu dataset di sini. Lalu juga ada folder templates. Sorry. Di sini ya, kita buat folder namanya template. Nah, dataset ini nanti tujuannya adalah teman-teman masukkan dataset iris tadi, ditaruh di sini ya. Sedangkan untuk template adalah file tampilan websitenya ya yang berformat HTML. Nah, sekarang di dataset ini saya tambahkan ininya ya, irisnya. Irisnya saya download dulu ya di sini tadi mana? Sorry, di sini ada irisnya. Di sini ya, tinggal klik kanan saja lalu pilih Save As. Save As taruh di dalam folder dataset. Di sini. Lalu di sini namanya iris. Di sini sudah ya. Kalau kita cek di sini di folder dataset sudah ada iris. Teman-teman lihat ada 4 fitur di machine learning-nya yaitu sepal length, panjang sepal, lebar sepal, sepal width ya, ada petal length dan petal width. Jadi ini 4 fitur yang digunakan untuk mendeteksi sebuah bunga iris itu dia modelnya apakah setosa, versicolor ataupun virginica. Karena di sini ada 3 kelas ya, multi kelas. Ya, spesies ini adalah sebuah kelas yang kita klasifikasi dengan algoritma klasifikasi yaitu random forest ataupun SVM. Ya, jadi di sini ada 3 kelas, setosa, versicolor dan virginica. Dataset yang saya gunakan ada sekitar 150 dataset. Ya, fitur-fiturnya sudah saya jelaskan tadi, ada panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Ini 4 fiturnya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membuat sebuah model. Ya, di sini saya buat model baru ya, dengan model machine learning itu dengan menggunakan algoritma random forest. Saya buat file baru itu model.python. Sekarang model Python-nya akan saya buat ya. Saya dengan mengetikkan pandasnya dulu. Pandas ini tujuannya akan saya gunakan untuk mengimpor dataset, yaitu dataset iris dengan menggunakan data frame yaitu pandas. Lalu dari scalar-nya, scalar-nya kita pasang preprocessing-nya ya. Dia menggunakan standar scalar ya. Standar scalar. Jadi tadi kan kita telah menginstal skitlearn ya. Di tahap preprocessing-nya yaitu data sebelum kita proses untuk dijadikan model, jadi harus dilakukan standar scalar. Oke. Lalu untuk yang lainnya yaitu model algoritma yang akan saya gunakan yaitu random forest. Jadi saya pilih from scalar.ensemble, kita import yang namanya random forest ya. Random forest classifier adalah salah satu algoritma klasifikasi yang bisa kita jadikan alternatif selain SVM ya, support vector machine. Jadi kita juga bisa menggunakan random forest ataupun jika teman-teman mau yang mencoba algoritma yang lain boleh ya, misalnya decision tree gitu, itu boleh. Nah, saya sebagai contoh di sini menggunakan random forest classifier. Nah, sekarang saya akan melakukan splitting data untuk data latih dan data uji, yaitu menggunakan model selection yaitu train and test split ya. Masih menggunakan sklearn. Di sini saya pilih model selection. Model selection saya import ya, namanya train and test split ya. Train berarti data train atau data yang dilatih pada komputer ya, biar komputernya bisa belajar data-data yang kita inputkan ya. Kemudian data test adalah data yang digunakan nanti saat pengujian. Nah, selanjutnya saya import pickle ya. Pickle adalah salah satu fitur yang ada di Python ya untuk membuat model yang telah kita buat sebelumnya menjadi file model berekstensi .pkl. Jadi kalau udah .pkl nanti bisa digunakan oleh website kita untuk mengakses model tersebut. Jadi datanya sudah dilatih ya, sudah dites juga, kemudian kita jadikan file pickle ya .pkl. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat aplikasi website untuk machine learning, jadi harus dijadikan model dulu ya, modelnya .pickle dulu. Oke. Setelah itu, setelah kita import pandas sudah pandas udah, berarti data frame-nya ada standard scalar untuk preprocessing-nya, ada algoritma yang digunakan yaitu random forest dan train dan split untuk model seleksinya serta pickle-nya
Sekarang kita akan load datanya, ya, load data. Ambil dataset yang dari iris ini, ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan data frame. Itu df sama dengan pandas, ya, pd.read CSV, ya, karena formatnya apa? Formatnya adalah CSV. Sekarang kita baca CSV ini di folder mana? Di folder dataset garis miring iris.csv gini. Oke, kita coba print df.head-nya untuk melihat apa namanya yang data yang ada di iris ini sudah terbaca atau belum. Oke, kita run dulu di sini. Nah, ini kita run. Nah, di sini di terminal teman-teman bisa lihat ya ada 5 data, yaitu sepal length, sepal width, ada petal length, ada petal width, dan spesies sebagai kelasnya. Berarti datanya udah benar-benar masuk ya. Sekarang saya akan melakukan seleksi variabelnya. Variabel yang sifatnya dependent dan independent. Oke, pakai apa? Pakai X ya. Kita taruh di variabel X ya, di mana data frame ini akan mengambil data array ya berdasarkan fiturnya. Itu kalau kita cek di iris berarti apa? Sepal length itu panjang sepal ini. Kemudian kita copy ya. Kita copy aja, lalu setelah sepal length ada sepal width ya, lebar width, lalu di sini ada yang namanya petal length dan petal width. Oke, panjang dan lebar dari si width gini. Sudah, kemudian kita Y-nya adalah kelasnya. Kelasnya kalau kita cek di sini adalah spesies. Feature-nya ya. Jadi df gini langsung kita tambahkan untuk yang spesiesnya. Oke, spesies sudah kita jadikan kelas ya. Lalu kita split nih. Split sebagai data latih dan data uji. Nah, untuk trend dan split untuk data latih dan data uji, untuk komposisinya ada 70% untuk data training dan 30% untuk data pengujian. Nah, saya buat sebuah variabel xtrain untuk dan xtest ini, lalu ytrain, kemudian ada ytest gitu. Ya, sama dengan pakai apa? Pakai train test split ya dari model selection yang sudah kita buat. Ada X, ada variabel Y, kemudian untuk test size-nya ya sebesar 30% ataupun 0,3. Sedangkan untuk random state-nya kita buat 50 saja untuk parameternya. Setelah itu kita lakukan scaling ya, pakai preprocessing ya, setelah dibagi sebagai data latih dan data uji, kita buat feature scaling ya. Lakukan namanya preprocessing ya. Datanya udah kita partisi sebagai data latih dan data uji, kemudian kita lakukan scaling. SC sama dengan standar scalar gini. Ya sudah. Kemudian X, kemudian xtrain adalah standar scalar dot fit. Ya, fit ya. Fit transform dengan menggunakan algoritma. Ya, nanti kita akan panggil si algoritma. Oke, kemudian xtest ya, xtest-nya adalah sc.transform ya, yaitu si xtest-nya. Xtest-nya sudah dari mana? Dari train dan test split ya, menggunakan model selection. Oke, sekarang sudah kita scalingkan ataupun memprosesnya. Selanjutnya adalah kita pasang modelnya, pasang model machine learning-nya. Ya, oke. Jadi si classifier adalah pakai apa? Pakai random forest ini. Random forest dari mana? Dari yang sudah kita input sebelumnya, ya dari sini. Nah, random forest sudah kita input untuk model machine learning klasifikasinya, lalu kita fit modelnya. Modelnya dengan cara apa? Dengan cara tadi kita mau variabelnya classifier dot fit. Nah, di sini ada fit, lalu masukkan xtrain, ytrain ya, ytrain. Xtrain dan ytrain juga berasal dari proses model selection ya, dari train dan test split dengan komposisi data training adalah 70% dan data testing adalah 30%.
Sudah ya kita. Jadi ini adalah modelnya. Sudah kita buat. Nah, sekarang karena modelnya sudah buat, itu belum bisa digunakan untuk aplikasi website. Oleh karena itu kita harus rubah dalam bentuk pickle ya, PKL. Caranya ubah ke PKL ya. Jadi pickle di sini saya menggunakan pickle.dump ya, namanya dump ya, mirip dengan konsep database. Jadi kita dump dulu gitu. Classifier, kemudian kita open apa? Akan disimpan dengan nama apa? Ya, saya simpan dengan nama model.pkl ya. Lalu ini WB. Parameter yang digunakan adalah WB. Oke, sudah ya. Di sini kita udah buat modelnya. Lalu kita run di sini ya, pakai yang tanda play button di sebelah pojok kanan. Oke, kita tunggu sebentar. Ini berarti sudah. Kalau sudah, teman-teman langsung melihat ada data baru yaitu model.pkl di sini. Ya, teman-teman sudah melihat bahwa di sini ada model.pkl. Nah, selanjutnya di folder template di sini kita juga buat file baru yaitu index.html ya. Itu buat sebuah tampilan untuk ke kliennya atau web client ya, menggunakan HTML agar tampil di browser kita. Oke, saya pakai tanda seru gini, pakai emet ya, kita enter ya, secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan doctype-nya, head-nya, metanya nggak usah. Jadi di sini langsung satu framework tampilan struktur ataupun hierarki dari HTML. Di sini misalnya saya buatkan data science di title-nya. Nah, untuk di body-nya saya akan tambahkan H1 ya, misalnya ini prediksi machine learning bunga iris. Nah, bunga iris ya. Jadi kita ingin memprediksi si iris ini apa ya, iris setosa, virginica, atau versicolor. Lalu saya buat form ya teman-teman. Buat form di sini ya. Saya buat input ya. Input type itu namanya type-nya teks ya. Kemudian name-nya kita sesuaikan dengan apa tadi? Dengan nama dari modelnya ya. Di sini ada sepal length, sepal width gitu ya. Saya taruh di sini. Nah, di sini. Ya, nanti kita hapus ya. Nanti jadi Pak sepal length dulu, name-nya gini, lalu placeholder-nya sepal length, panjang sepal. Nah, di sini untuk required-nya kita required. Jadi memang harus diisi kalau required ya. Required. Oke, sekarang kita teman-teman bisa melihat bahwa ada 4 fitur ya. Kalau kita lihat di dataset ada 4 fitur, berarti ini adalah data yang harus kita inputkan semua. Itu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Jadi kita duplikat saja si formnya. 4 ya di sini, cuma kita sesuaikan nih. Nah, ini jadi sepal width, ini jadi petal length, dan ini jadi petal width. Oke, di sini juga harus jadi sepal width, di sini jadi petal. Oke, sekarang jadi petal. Oke, kita udah nyontek ininya, fiturnya ya, kita hapus. Nah, teman-teman juga jangan lupa pilih file autosave di Visual Studio Code biar otomatis tersimpan dengan baik. Oke, kita udah membuat tampilannya, jadi nanti kita akan input ya. Input sepal length-nya berapa, sepal width-nya berapa, petal length-nya berapa, petal width-nya berapa, yang akan diklasifikasi dengan algoritma machine learning yaitu random forest. Oke, agar indeks HTML tampil gitu ya pada browser kalian, ya, berarti teman-teman harus membuat satu file lagi dengan menggunakan framework Flask, ya, app.py. Saya buat file baru yaitu app.py atau Python. Nah, sekarang saya import nampi dulu ya. Nampi ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan looping ya, mana fitur-fitur yang akan kita gunakan. Nampi. Oke, nampinya sudah kita import, kemudian saya import Flask. Flask-nya saya import ya. Dari Flask saya import apa aja? Flask ya sebagai mikro website-nya, ada request gitu. Ada juga render template. Nah, render template ini yang akan kita gunakan nanti untuk menampilkan HTML. Lalu saya untuk mengambil PKL-nya, tadi tinggal import pickle ya. Import pickle.
Nah, import pickle berarti untuk ngambil apa? Ngambil model.kl-nya. Oke, sekarang saya buat Flask app-nya. Oke, dengan cara apa? Buat tampung dalam sebuah variabel namanya flask underscore app adalah flask. Ini biasa ya kalau di ini underscore-nya 2 kali, kemudian name. Gini. Ini ya sampai berwarna merah gini. Kalau belum berwarna merah, berarti flask-nya belum keambil. Lalu saya ambil modelnya. Model adalah dari pickle, saya load. Load open modelnya, ya open dari si modelnya. Itu nama modelnya apa? Model.pkl ya. Kemudian di sini parameter yang digunakan karena ngambil ini berarti RB ya, bukan RP ya, tapi RB. Oke, sekarang kita buat dua rute ya. Di Flask juga support routes. Route adalah URL-nya. Misalnya kita kalau di situs kan ada home, about, nah itu route-nya. Sekarang kita buat route dulu ya. Add route, add Flask apa namanya ya? Saya lupa. Flask app kalau nggak salah. Kemudian dot route. Nah, ini ada ya route gitu. Nah, sekarang ketika dia mengakses langsung yang tanpa ada path-nya ya. Jadi seperti ini. Saya buat namanya adalah home saja. Misalnya dia mengakses halaman indeksnya gitu ya. Jadi saya buat home gini. Lalu kita akan return. Nah, render template. Namanya apa? Tadi sudah kita buat template di mana? Di index.html ya. Index.html. Oke, kita coba dulu app.py-nya kita jalankan gini. Di sini ya. Oke, jadi kita coba di terminalnya di bawah kita jalankan menggunakan Python. Nama filenya apa? app.py. Nah, di sini ngerun. Di sini kalau tidak jalan ya, berarti tinggal pakai yang command prompt ya. Oh, ini belum jalan. Kenapa? Karena kita belum mendefinisikan nih. Jika underscore name gitu ya, sama dengan main gini ya, kita jalankan servernya dulu. Server dari si Flask-nya. Flask app.run run berarti debug-nya adalah true ya. Oke. Kita coba ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini sudah masuk pada port 5000. Kita klik dengan menekan tombol CTRL ya, kontrol di sini, tekan klik dengan mouse kalian ya, langsung diarahkan sehingga muncul hyperlink ya. Klik di sini. Nah, ini langsung muncul ya di sini. Nah, ini di port ini muncul 4 inputan ya, yaitu ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ya. Saya ulangi lagi. Jadi kita ini petal width. Oke, saya lihat refresh untuk ininya. Jadi petal width. Jadi ini akan kita inputkan, nanti angka-angkanya, maka kalau sudah diinputkan nanti akan diprediksi sebagai bunga iris apa gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk ini sudah kita buat ininya, berarti HTML-nya sudah kita bisa load gitu. Nah, sekarang kita buat sebuah aksi ya untuk memprediksi ya, untuk memprediksi aksinya, yaitu add/flask app.route, yaitu apa namanya, predict ya, yaitu dengan ketika menjalankan predict berarti itu sebagai aksi ya yang akan mengkalkulasi. Kemudian metodenya atau metode yang digunakan adalah post ya, karena dia mengirimkan data. Kalau get berarti mengambil data. Oke, sekarang kita coba ya di sini. Kita buat fungsi yaitu def predict. Ya, kita jalankan fungsinya. Lalu kita buat si yang namanya float feature. Maksudnya nge-float feature itu fitur-fiturnya akan kita panggil ya, karena data iris ini ada 4 feature ya, sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Jadi kita harus looping agar bisa kita panggil semua ya. Jadi menggunakan float pada posisi X dengan for loop X pada data request.form ya. Yang dimaksud dengan request.form adalah form yang ada di HTML.
Nah, di sini kan HTML punya form di mana kita input 4 type inputan ya. Jadi itu yang akan di looping baik sepal length-nya, sepal width-nya, petal length-nya sama petal width. Jadi nanti apa yang diinputkan dari sini akan di looping di sini. Oke, berarti ngambil dari dot values ya. Mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah pemrograman website harusnya sudah paham konsep mengambil data form ya dari body ataupun inputan form. Nah, sekarang fiturnya adalah apa yang kita telah ngefloat-nya dari looping tadi yaitu dengan numpy ya. Array yaitu dari float feature ini. Oke, lalu predictionnya ya, predictionnya adalah ngambil dari modelnya. Nah, modelnya adalah model.pkl nih. Modelnya kita panggil ya agar dia mau mempredik ya, mempredik yang namanya feature. Nah, feature-nya harus diprediksi dengan model klasifikasi yaitu random forest. Kalau sudah kita return, ya, return agar tampil di mana? Di HTML ya. Nah, maksudnya adalah kalau kita modelnya sudah memprediksi maka dia akan nampil di sini. Misalnya nih, saya inputkan 3, 2, 1, 4, nanti muncul di bawahnya adalah iris setosa. Tuh. Ya, sudah. Gitu. Oke, saya render template ke file index.html. Kemudian predict text ya, predict text. Gini, yaitu bunga ini adalah berjenis bunga ini adalah gini aja ya, adalah aja ya. Kemudian saya pakai string formatter biasa ya, kutip, kemudian titik, dan saya format ya kalau dia predictionnya, hasil predictionnya, yaitu hasil prediksi dari model random forest-nya akan kita tampilkan di yang namanya index.html dengan paragraf itu bunga ini adalah bunga apa gitu. Sudah nih sepertinya, jadi tinggal kalau sudah membuat root untuk form action-nya, jadi kita tinggal buka index.html lagi, pada form ini kita tambahkan action, form action, ya gini ya, jadi kita panggil URL-nya, URL underscore for, gini, dari mana? Dari predict. Predict ini sudah kita buat tadi di app.python ya, di sini ada route predict. Nah, route predict ini yang kita jadikan sebagai form action-nya. Jadi kita inputkan 4 data ini, kemudian kita klik gitu ya, submit-nya, baru terprediksi gitu. Oke, kita tutup seperti ini, lalu kita kurung kurawal juga seperti ini. Lalu jangan lupa tambahkan metodenya adalah post. Post ya. Sudah, berarti kita lihat di sini kurang apa? Kita lihat di sini kurang button ya, button untuk submit-nya. Jadi di bawah ini kita tambahkan button ya, type-nya submit. Oke, ya kita coba ketikkan prediksi gitu. Kita lihat ya di sini. Ya, di sini ada, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Nah, ini ada syntax yang invalid. Kita cek di sini. Oke, kita coba run lagi ya teman-teman. Kita coba run lagi untuk app.python ya. Kita run. Nah, ini restarting start pada port 5000. Oke. Oke, kita plotkan ya. Di sini sudah ada rendernya, sudah disimpan dulu, save. Gini. Oke. Kita cek lagi di sini sudah teman-teman lihat ya ada rute untuk prediksi. Oke, metodenya adalah post. Oke, kita coba jalankan. Sini ya. Oke, ini udah muncul prediksi buttonnya. Kita coba 3, 2, 1,5, 3 gitu kita prediksi. Kita prediksi. Nah, kalau kita prediksi di sini langsung memproses ya aksi prediknya gitu. Oke, di sini belum muncul ya, teman-teman. Untuk HTML-nya belum muncul.
Berarti di sini kita cek lagi ada yang salah atau tidak ya. Kalau di sini dia sebenarnya sudah 200 ya, berarti sudah muncul ya. Oke. Kita flash underscore app root gini, lalu metodenya post dan kita buat ready, kita cek lagi float feature-nya is pada for x in request.form.value sudah, float feature sudah diambil, model.predictnya sudah diambil juga, datasetnya juga sudah diambil juga. Oke, prediction ya, jadi prediction bukan predict text ya, tapi prediction text. Nah, ini detected change, ini langsung otomatis server pass-nya. Kita coba lagi. Nah, kita sudah dijalankan di port 5000 lagi. Kita coba ya di sini 3 1 sini coba lagi kita prediksi. Ini masih ada yang belum ya, kita servernya kita restart. Oke, Ctrl C, lalu kita jalankan deployment modelnya. Nah, oke, kita coba jalankan. Oke, kita lihat di sini sudah 200 ya, berarti sudah jalan ya sebetulnya ya, prediction text gitu. Oke, saya coba kelas dulu. Nah, di sini saya coba run untuk PP Python-nya. Saya coba jalankan lagi pada port 5000 ya. Nah, di sini kita coba 3, 2, 1,5, lalu 4. Nah, di sini langsung muncul the flower species is virginica. Gitu ya. Kalau misalnya kita ganti angkanya, misalnya ini 1, 1. Predict, nah ini masih virginica, 1, 1, 1, 1 gitu. Ini virginica juga, kita banyakin nih, 4, 5 gitu misalnya. 2. Nah, virginica juga, misalnya kita lihat di dataset. Coba kalau yang setahu saya itu 5,1, 5, 3, 1, 0,2. Coba ya. 5, 5, 3, 1, 0,2 gitu. Ini masih virginica juga. Nah, kita coba yang virginica versi color ya. Ini ada 7. Kalau yang virginica berarti yang tinggi ini ya. Oke, saya coba lagi untuk nyobain yang lain nih. 5,7 gitu. Kemudian ada 3,4 gitu. Lalu 2,2 misalnya. Kemudian ada 0,3. Nah, ya, jadi nanti apa yang kita inputkan di sini tergantung dengan apa yang sudah kita latih ya. Tadi karena kita latihnya ada 3 kelas, jadi dia juga akan mengikuti 3 kelas seperti ini. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah paham bagaimana cara menghubungkan model machine learning yang sudah kita buat ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita telah belajar membuat model-model tuh di Kaggle, di Google Colab gitu. Nah, ini adalah implementasi bagaimana teman-teman langsung menampilkannya pada bentuk website. Nah, kalau dulu kan hanya sebatas model, baru analisis model, karena pas di industri nanti teman-teman harus membuat sebuah tampilan untuk klien ya. Tidak mungkin klien itu langsung menjalankan kode programnya, oleh karena itu harus ditampilkan entah itu dalam bentuk IoT, website, ataupun mobile apps gitu. Nah, ini salah satu caranya yang saya contohkan adalah agar tampil di ini ya, agar tampil di website dengan menggunakan Flask. Oke, mungkin dari saya cukup ya untuk materi praktikumnya ya, untuk implementasi dari model, deployment model dengan Flask di website. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di semester depan ya. Berarti ini adalah pertemuan terakhir, jadi sudah untuk pertanyaan dan forum saya sudah sediakan di Scalsa. Silahkan teman-teman jika ada kendala dan sebagainya boleh langsung aktif di grup diskusi di forum pertemuan ke-15. Oke, dari saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.